Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 291. Mengapa begitu banyak kamar yang disediakan untuk tamu? Ketika Long Yuner mendengar ini, dia bertanya dengan heran. Ya, apakah kamu biasanya memiliki banyak tamu di rumah? Qin Xiaomeng juga memiliki pertanyaan yang sama. Tidak, anak-anak berbicara omong kosong. Gu Qinglian tersenyum sedikit, dan kemudian berbalik untuk melihat Long Xiaoxi. Yang membuat wajah yang sangat ajaib, dan membuat wajah Gu Qinglian memerah. Itu bagus, saya pikir Xiaoxi benar. Kamar tidur utama di lantai 2 adalah untuk ipar dan saudara laki-laki saya, dan ibu dan ayah saya tinggal di yang lebih rendah. Lagi pula, itu tidak nyaman untuk lelaki tua itu. Untuk naik turun tangga, saya tinggal di seberang orang tua saya, dan kemudian Xiaoxi tinggal di sebelah kakak ipar dan saudara laki-laki. Apa pendapat Anda tentang distribusi ini? Long Yuner menyarankan. Aku tidak punya masalah. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia menjawab. Di mata Long Yuner, dan di mata orang tua Long Zaitian, dia dan Long Zaitian adalah suami istri biasa. Jika mereka masih tidur di kamar terpisah, itu akan memberi mereka perasaan yang sangat aneh, bukan? Aku juga baik-baik saja. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata, dia melirik Gu Qinglian dan menemukan bahwa wajah Gu Qinglian sedikit tidak normal. Dia tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Jika dia dan Gu Qinglian tidak tidur di kamar yang sama, orang tua mereka pasti akan berpikir ada yang salah dengan hubungan mereka dengan Gu Qinglian, kan? Lagi pula, sudah 5 tahun menikah. Kalau begitu sudah beres. Selanjutnya, apakah kamu ingin memikirkan makan pertama hari ini? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira. Yang paling dia pedulikan adalah makanan pertamanya malam ini. Sejak dia mencicipi kerajinan Long Zaitian, dia merasa bahwa apa yang dia makan itu hambar. Tidak, hanya akhir-akhir ini dia merasa kelaparan dan kurus, dan dia kehilangan berat badan dari hari ke hari. Xiaoxi, kamu dan Bibi Yuner ada di rumah, dan kakak Qinglian dan aku akan membeli sayuran. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan dia juga sangat rapi. Oke, atur saja seperti ini, jangan khawatir, serahkan padaku, bocah kecil. Qin Xiaomeng sangat bersemangat dan otentik. Kau anak nakal kecil, oke. Long Xiaoxi memandang Qin Xiaomeng dengan jijik, dan merasa sedih. Kamu bukan anak nakal, apa kamu? Qin Xiaomeng melirik Long Xiaoxi dan berkata dengan marah, gadis kecil ini akhirnya akan jatuh ke tangannya. Kakak ipar, kakak, lalu kamu pergi berbelanja, aku hanya akan menonton di rumah. Long Yuner juga tersenyum sedikit. Long Zaitian dan Gu Qinglian keluar setelah mendengar kata-kata itu. Jika kamu tidak ingin tidur di ranjang yang sama denganku, aku bisa membuat lantai, dan orang tuaku tidak akan tahu tentang itu. Long Zaitian menyalakan mobil dan berkata, saat dia mengucapkan kata-kata ini, Long Zaitian selalu merasa aneh. Oke, kalau begitu kamu bisa tidur di lantai. Gu Qinglian mendengar kata-kata, Long Zaitian, tidak bahagia. Jangan buka wajahmu, tidak ingin melihat bajingan ini sama sekali, apakah dia sangat tidak menarik? Sama sekali tidak menarik baginya. Gu Qinglian sedikit marah. Karena saran Qin Xiaomeng, saya membeli banyak sayuran hari ini. Long Zaitian tidak terlalu peduli dengan Qin Xiaomeng, tetapi Gu Qinglian sangat peduli dengan masalah ini. Lagi pula, proyek keluarga Qin terhubung langsung dengan Qin Xiaomeng. Mungkin karena kepercayaan, sebagian besar keputusan Qin Xiaomeng pada proyek ini didasarkan pada Gu Qinglian. Ini membuat Gu Qinglian merasa malu, dan kemajuan proyek juga meningkat pesat. Setidaknya, itulah yang terjadi sebelum keluarga Gu menjatuhkannya. Baru sekarang, itu berhenti. Tetapi setelah mendiskusikan semuanya dengan keluarga Gu, proyek itu pasti akan berlanjut. Malam itu, Long Zaitian memasak sendiri, hanya membuat meja besar hidangan, dan langsung mendukung Qin Xiaomeng. Untungnya, tempat tinggal Qin Xiaomeng tidak jauh, jadi dia bisa langsung kembali, kalau tidak dia akan terkena masalah saat pulang. Kakak, mengapa masakanmu begitu enak? Setelah Qin Xiaomeng pergi, Long Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengingat bahwa ketika masih kecil, hal terakhir yang tidak disukai kakaknya adalah melakukan pekerjaan rumah. Tetapi dia berhati lembut dan bertanggung jawab. Dia sangat baik. Gu Qinglian juga mengatakan bahwa sejak hari pertama Long Zaitian memasuki rumah Gu, dia tahu bahwa keterampilan memasak Long Zaitian sangat bagus. Dia memasak berbagai macam masakan. Dia pernah curiga bahwa Long Zaitian adalah seorang juru masak sebelumnya. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin Anda akan terbiasa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mencuci piring hari ini. Kakak ipar dan kalian berdua lelah hari ini. Pergi dan istirahatlah. Long Yuner juga berkata, saya juga lelah, dan saya sangat mendukung. Saya juga perlu istirahat, dan saya juga melakukan pekerjaan rumah lagi. Long Xiaoxi makan seperti bola, dia turun dari kursi seolah bola jatuh ke tanah. Kapan kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Gadis kecil berbulu, dia tahu omong kosong, dia terlalu malas seperti ular, dan dia sangat tak tahu malu.
Aku melakukannya, tetapi kamu tidak mengingatnya, oke. Laki-laki tidak memiliki hal yang baik, Long Xiaoxi membalas dengan benar dan tegas. Puff. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia hampir memuntahkannya. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, mereka relatif tenang. Kata-kata Long Xiaoxi luar biasa, dan mereka tidak terkejut. Sungguh berantakan, bagaimana kamu tahu bahwa pria tidak memiliki hal yang baik, siapa yang mengajarimu ini? Long Yuner sedikit terdiam, melihat gadis kecil ini agak lucu. Bibi Zhang, atau Bibi Zhang. Bibi Zhang berkata bahwa laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Bahkan Paman Zhang bukanlah hal yang baik. Long Xiaoxi tentu saja asli. Bibi Zhang adalah tetangga kita sebelumnya. Long Zaitian menatap Long Yuner dengan ragu, jadi dia berkata. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia hanya merasa sedikit aneh. Bibi Zhang benar-benar, apa yang tidak baik untuk diajarkan, apa yang harus diajarkan pemikiran ekstrim ini. Masih seorang pria tidak memiliki hal yang baik, Long Yuner memutar matanya di dalam hatinya. Oke, kembali dan lihat rumah barumu sendiri. Long Zaitian sedikit terdiam, dan membawa Long Xiaoxi ke atas. Kamu bekerja keras hari. Gu Qinglian berkata kepada Long Yuner. Kakak ipar baik-baik saja. Saya akan melakukan semua hal ini di masa depan. Tidak perlu mempekerjakan pelayan di rumah. Pekerjaan rumah ini bukan apa-apa. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia hanya tersenyum. Berkata bahwa dia telah menjalani kehidupan yang buruk sejak dia masih kecil. Anak-anak dari keluarga miskin telah bertanggung jawab sejak dini. Untuk membantu mengurangi beban keluarga, dia melakukan pekerjaan rumah tangga. Ketika dia masih sangat muda, sehingga dia telah mengembangkan karakter yang sangat rajin. Bagaimana kamu bisa begitu sibuk sendirian, tempat yang begitu besar? Mendengar ini, Gu Qinglian juga tersenyum dan berkata, tempat ini memang terlalu besar. Jika itu adalah rumah biasa, tidak apa-apa. Jika dekat dengan 500 meter persegi, itu masih 2 lantai di atas dan di bawah. Beban kerja adalah sudah sangat besar. Bab 292. Kakak ipar, cepat istirahat, aku tinggalkan di sini. Mendengar ini, Long Yuner hanya tersenyum. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu, aku akan naik dulu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Setelah berbicara, dia kembali ke kamarnya. Kamarnya sangat besar dan lingkungannya cukup bagus. Selain tempat tidur besar yang mewah, bahkan dilengkapi dengan area kantor yang lengkap. Menghadap ke balkon terbuka dan dapat dilihat oleh membuka tirai di siang hari. Pemandangan di luar. Gu Qinglian belum pernah tinggal di rumah yang begitu mewah dan besar, dia bahkan merasa sempit. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Long Zaitian menyebarkan sesuatu di lantai, Gu Qinglian bertanya dengan linglung. Bukankah kamu bilang kamu tidur di tempat tidur dan aku tidur di lantai? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan terus membicarakan urusannya sendiri. Tidak. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata bahwa dia merasa seperti dia akan meledak karena marah. Pria hebat macam apa ini? Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia harus meletakkan lantai. Mungkinkah dia sudah terbiasa meletakkan lantai? Selama bertahun-tahun. Kenapa tidak? Long Zaitian sedikit tercengang. Tidak. Jika paman dan bibi saya tahu bahwa saya meminta Anda untuk tidur lantai, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya? Long Zaitian, apakah Anda bodoh? Gu Qinglian mengatakan ini dengan cemberut. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya yang cantik sedikit merah. Dia sangat ragu-ragu di dalam hatinya. Dia bahkan merasa bahwa dia dan Long Zaitian harus tidur di ranjang yang sama. Hanya dengan tidur di ranjang yang sama, tempat tidur dia bisa tidur dengan sangat damai. Mereka tidak akan tahu. Kata Long Zaitian lagi. Bagaimana kamu tahu? Kamu juga tidur di tempat tidurku. Gu Qinglian berkata dengan marah. Bajingan ini, tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif. Sangat marah. Apakah karena aku sama sekali tidak menarik baginya? Gu Qinglian bahkan merasa sedikit frustrasi di hatinya. Selama kamu tidak keberatan, wajah Long Zaitian acuh tak acuh. Bahkan, dia sedikit tidak yakin tentang Gu Qinglian. Terkadang, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan wanita. Lagi pula, seperti kata pepatah, hati seorang wanita adalah jarum di dasar laut. Sebagai seorang pria, dia benar-benar terlalu sulit. Pikiran seorang wanita terlalu rumit, dan dia hanya ingin menjadi pria lurus yang pendiam. Berdengung. Pada saat ini, telepon Gu Qinglian berdering, dan setelah melihat nomor teleponnya, Gu Xiaohui yang menelepon. Nomor telepon Gu Xiaohui. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata, ya, nyalakan speakerphone. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang dan berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan juga menjawab telepon. Gu Qinglian, kamu benar-benar pandai dalam trik. Menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengendalikan keluarga Gu, pahlawan macam apa kamu? Tepat setelah panggilan tersambung, suara panik Gu Xiaohui datang dari ujung telepon yang lain. Setelah wanita tua dari keluarga Gu memutuskan untuk menyetujui kondisi Gu Qinglian. Gu Xiaohui tercekik di dalam hatinya, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan ini.
Setelah perjanjian Tuan seperti itu disimpulkan, itu berarti bahwa 70 hingga 80% dari garis hidup keluarga Gu ada di tangan wanita ini, Gu Qinglian. Jika ini terus berlanjut, keluarga Gu tidak akan lagi memiliki posisi Gu Xiaohui. Aku bukan pahlawan sejak awal. Juga, metodemu belum tentu cerdas. Metodeku hanya digunakan untuk melindungi kepentinganku sendiri, bukan untuk merampok orang lain. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak memiliki terlalu banyak perselisihan verbal dengan Gu Xiaohui, karena itu tidak perlu. Kepentingan Anda. Maksud Anda, kepentingan keluarga Gu adalah milik Anda. Apakah Anda pikir seluruh keluarga Gu adalah milik Anda? Mengapa Anda mengambil 70% dari keuntungannya? Gu Xiaohui penuh dengan kemarahan yang benar. Dibandingkan dengan keuntungan 70%, uang yang mereka hasilkan selama bertahun-tahun bukanlah apa-apa. Anda harus tahu bahwa dengan 70% dari proyek besar keluarga Qin, Gu Qinglian akan segera menjadi kaya. Bahkan kekayaannya sendiri jauh melebihi kekayaan seluruh keluarga Gu. Ini terlalu berlebihan. Gu Xiaohui telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi dia belum mencapai level ini. Gu Qinglian ini melakukannya, dan hatinya sangat seimbang. Kenapa? Mungkin karena Anda harus menyetujui syarat yang diajukan suami saya. Apakah Anda menelepon saya terlebih dahulu untuk menghukum saya? Jika itu masalahnya, saya akan menutup telepon. Saya sangat sibuk. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Gu Qinglian, kamu tercela. Kamu tidak tahu malu, kamu munafik. Gu Xiaohui tidak marah. Apakah lukamu hampir sembuh? Jika kamu belum mengenali situasinya dan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, saya sarankan kamu tidak menelepon. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia terdiam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tutup telepon. Long Zaitian berkata kepada Gu Qing dengan kasihan. Tunggu sebentar. Di ujung telepon yang lain, Gu Xiaohui menggertakkan giginya. Apalagi? Gu Qinglian bertanya. Nenek telah menyetujui syaratmu, semua syarat telah disetujui. Gu Xiaohui sangat tidak yakin. Siapa yang membiarkan Gu Qinglian memegang kartu truf keluarga Qin sekarang? Dia tahu betapa menakutkannya kartu truf itu. Untuk mempertahankan proyek ini, nenek bahkan kesediaan untuk menjual 70% dari keuntungan. Menunjukkan seberapa tinggi kandungan emas dari proyek ini dan seberapa menakutkan tingkat keuntungannya. Perlu untuk menandatangani perjanjian yang relevan dengan efek hukum, jika tidak hanya menjadi kata-kata kosong. Pada saat ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian bertukar pandang dan berkata. Gu Qinglian, apa yang dikatakan Long Zaitian? Gu Xiaohui bertanya lagi. Bukankah sudah jelas? Gu Qinglian menjawab. Tidak apa-apa, tapi aku punya permintaan. Gu Xiaohui mengertakkan gigi dan berkata. Permintaan apa? Katakan sekarang. Gu Qinglian bertanya. Saya akan membuat perjanjian di sini. Mari kita membuat janji dan menandatangani perjanjian yang relevan, bagaimana? Gu Xiaohui berkata lagi. Saya tidak ada masalah di sini. Kita bisa tanda tangani kesepakatan pada Rabu pekan ini. Agar tidak menunda restart proyek pada Senin. Mohon minta orang-orang untuk lebih efisien. Setelah kesepakatan ditandatangani, saya berharap bahwa proyek dapat kembali ke jalurnya sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, Gu Qinglian berkata. Tidak masalah. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, berkata, dan kemudian menutup telepon. Dia meminta dirinya untuk membuat kesepakatan. Apakah Anda melihat niatnya? Setelah menutup telepon, Long Zaitian bertanya dengan tegas. Tentu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sedikit arogan dan otentik. Dia sudah meneliti usus bunga kecil Gu Xiaohui. Sejak kecil, dia tidak pernah menganggap Gu Xiaohui sebagai lawannya. Bukan kesombongannya, tetapi mereka berdua, yang memang bukan pemain kelas berat. Bab 293. Gu Xiaohui tidak memiliki kreativitas dalam hidup dan pekerjaannya. Dia hanya bisa melakukan hal-hal yang meniru orang lain, yang sangat naif. Gu Qinglian lalu berkata lagi. Dari logika ini, dia pada dasarnya tahu apa yang akan dilakukan Gu Xiaohui. Kau tahu, hati-hati saja. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Dimengerti, jangan khawatir. Aku akan mandi dulu. Gu Qinglian berdiri, tersenyum sedikit, lalu berdiri, berkata, mengambil piyama, dan pergi ke kamar mandi. Di villa, semua kamar dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi, dan segala macam fasilitas cukup lengkap. Setelah Gu Qinglian masuk, ada suara di kamar mandi. Melalui kaca, Long Zaitian samar-samar bisa melihat sosok bergelombang Gu Qinglian. Membuat Long Zaitian sedikit gelisah. Dia telah diam selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan seperti itu, dorongan primitif di hatinya tampaknya telah dinyalakan kembali. Dia hanya bisa memalingkan wajahnya dan mencoba untuk tidak melihatnya. Sekitar 10 menit kemudian, telepon Gu Qinglian berdering, Long Zaitian meliriknya, dan itu menunjukkan bahwa itu dari Gu Xiaowei. Nomor telepon siapa? Gu Qinglian ada di kamar mandi dan mendengar bel di luar, jadi dia bertanya. Gu Xiaowei. Jawab Long Zaitian. Bantu aku dan lihat apa yang terjadi dengannya. Gu Qinglian menjawab bahwa adiknya jarang menelepon.
Dia lebih dekat dengan Wang Mei, tetapi dia lebih jauh dari saudara perempuannya. Pada dasarnya jarang berkomunikasi kecuali meminta uang setiap bulan. Baiklah, Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Kakak, setelah menjawab telepon, suara Gu Shaowei datang dari ujung sana. Ada apa denganmu? Jawab Long Zaitian. Mendengar suara seorang pria di seberangnya, Gu Shaowei tertegun sejenak. Siapa kamu? Mengapa nomor telepon kakakku ada di tanganmu? Gu Shaowei bertanya. Long Zaitian, apa ada yang salah denganmu? Tanya Long Zaitian lagi. Kamu bajingan? Apa yang kamu lakukan di ponsel saudara perempuan saya? Di mana saudara perempuan saya? Mendengar ini, Gu Shaowei tidak suka menjadi otentik. Dia telah jauh dari rumah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah suara Long Zaitian. Dia sedang mandi di kamar mandi dan akan segera keluar. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Apakah kamu di kamar saudara perempuanku? Gu Shaowei bertanya lagi. Jika tidak, Long Zaitian menjawab seperti biasa. Long Zaitian, aku peringatkan kamu, keluar dari kamar kakakku sekarang. Siapa yang membiarkanmu masuk ke kamar kakakku? Biarkan bajingan sepertimu masuk ke kamar, bagaimana kakak perempuanku akan menikah di masa depan? Mungkinkah kamu begitu bajingan? Masih bisakah kamu membuat saudara perempuanku mengecewakanmu selama sisa hidupmu? Keluar sekarang, atau kamu akan terlihat baik. Kata-kata Gu Shaowei sangat keras dan otentik. Tetapi wajah Long Zaitian seperti biasa ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu sudah melupakan Sun Hao. Itu normal untuk melupakannya setelah keluar untuk waktu yang lama. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, dan berkata. Bagaimana? Ada apa? Pada saat ini, Gu Qinglian keluar dari kamar mandi. Tubuhnya yang melengkung hanya terbungkus jubah mandi, rambutnya penuh dengan tetesan air. Seluruh tubuhnya terlihat sangat menawan. Dengarkan dirimu sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada Gu Qinglian. Kemudian mengklik tombol handsfree. Long Zaitian, brengsek, apakah kamu mendengarku? Keluar dari kamar kakakku, atau kamu akan menjadi cantik. Di ujung telepon yang lain, suara Gu Shaowei datang. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah menjadi marah. Gu Shaowei, ada apa denganmu? Gu Qinglian sedikit arogan. Kakak, ada apa? Saya mendengar dari ibu saya bahwa Anda membiarkan sampah ini masuk ke kamar Anda dan bepergian dengannya. Anda sangat dekat dengannya, bagaimana Anda akan menikah di masa depan? Gu Shaowei berkata dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata Gu Qinglian. Gu Shaowei, bajingan apa yang kamu katakan? Siapa yang ingin menikah di masa depan? Aku sudah menikah, dan aku punya akta nikah dengannya. Kenapa dia tidak bisa masuk ke kamarku? Begitu Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi marah. Mengapa orang-orang ini selalu suka terlibat dalam urusannya? Terutama masalah pernikahan, tidak bisakah dia memilih dengan siapa dia menghabiskan hidupnya? Mengapa orang-orang ini selalu suka menuding? Kakak, apakah kamu gila? Dia adalah pemborosan. Semua bunga yang digunakan untuk makanan adalah milikmu. Apakah kamu masih ingin menyimpannya dan benih liar kecilnya selama sisa hidupmu? Gu Shaowei berkata lagi. Gu Shaowei, tutup mulut untukku. Siapa yang kamu bicarakan, dan bagaimana kamu mengajarimu sebelumnya? Bisakah kamu mengumpulkan beberapa kebajikan di mulutmu? Dia memakanku dan menghabiskan uangku, bagaimana caranya? Gu Qinglian menjadi semakin marah semakin dia berbicara. Awalnya, dia telah mandi dan seluruh orang menjadi santai. Tetapi setelah mendengar kata-kata bajingan ini, Gu Qinglian merasa bahwa beban psikologis seluruh orang telah muncul lagi. Ketika dia mengatakan ini, matanya merah karena marah. Oke, aku terlalu malas untuk memberitahumu ini. Kudengar kamu pergi tinggal di villa sendirian dan meninggalkan ibumu di rumah. Gu Shaowei tahu bahwa Gu Qinglian sangat marah, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Apa artinya meninggalkan ibu di rumah? Dia yang mengusir kita. Gu Qinglian terdiam lagi, ternyata dia datang ke Xingxi untuk menanyakan kesalahannya. Tetapi rumah itu dibeli oleh Long Zaitian, jadi apa hubungannya denganmu? Kamu punya uang untuk membeli villa, tetapi kamu mengambil limbah itu untuk tinggal di sana. Apakah pantas? Aku adikmu dan dia ibumu. Kamu yakin melakukannya dengan benar? Gu Shaowei membalas lagi. Gu Shaowei, saya memperingatkan Anda, jangan merasa benar sendiri. Villa itu dibeli oleh Long Zaitian, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya atau Anda. Dia belum menerima bantuan Anda dalam 5 tahun terakhir. Kualifikasi apa yang dilakukan? Mengapa kamu terus meminta ini minta itu? Gu Qinglian sedikit berapi-api lagi. Apa artinya dia tidak menerima bantuan kita? Bukankah dia memakan milik keluarga kita, menggunakan milik kita, atau menghabiskan milik kita? Gu Shaowei berkata, dalam 5 tahun terakhir, apakah Anda memiliki penghasilan? Apakah pensiun orang tua Anda digunakan untuk membayar makan? Apakah itu digunakan untuknya? Jika tidak, Anda berani mengatakan bahwa orang lain menggunakan milik Anda, membelanjakan milik Anda, dan dari makan Anda. Gu Qinglian bertanya lagi, milikmu, bukan milik kita. Gu Shaowei berkata, Gu Shaowei, kamu benar-benar sia-sia. Mengapa kamu mengatakan bahwa milikku adalah milikmu?
Semua orang mengandalkan tangan mereka sendiri untuk menghasilkan uang. Aku telah membayar pendidikan untukmu selama bertahun-tahun. Dapatkah aku mengatakan bahwa kamu juga sia-sia? Kamu telah keluar sekarang bekerja, aku tidak akan memberimu sepeser pun di masa depan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Kakak, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Gaji bulanan saya untuk magang hanya 3.000 yuan, yang tidak cukup untuk dibelanjakan, oke. Pengeluaran bulanan saya lebih dari 6.000 yuan. Jika Anda tidak memberi saya uang, bagaimana saya bisa hidup? Anda tidak memberikan semua uang untuk sampah itu. Ketika Gu Shaowei mendengar kata-kata ini, dia segera menjadi cemas. Ini adalah hal yang paling penting. Tanpa dukungan Gu Qinglian, dia tidak akan tahu bagaimana hidup. Bab 294. Dia suamiku, kakak iparmu, bisakah kamu tidak memanggilnya sampah? Mendengarkan kata-kata Gu Shaowei, Gu Qinglian merasa sangat keras dan sedikit tidak sabar. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi suamimu? Ada begitu banyak generasi kedua yang kaya mengejarmu di kota Linjiang. Mana yang lebih baik darinya? Lagi pula, aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara iparku. Gu Shaowei berkata lagi. Jika itu masalahnya, maka jangan bicara padaku tentang villa. Dia membeli villa ini, mengapa kamu mengikuti? Gu Qinglian berkata lagi. Dia sia-sia, bagaimana dia membeli villa? Kakak, generasi kaya kedua memberimu villa itu, kan? Apakah kamu bergaul dengan generasi kedua yang kaya, lalu malu untuk memberitahu kami? Kita semua adalah keluarga, tidak apa-apa bagi Anda untuk mengaku secara langsung. Bukankah operasi semacam ini dalam pernikahan sekarang populer? Saya mendengar tentang apa yang terjadi dalam pernikahan, itu bahkan lebih mengasyikkan. Gu Shaowei berbalik dan berkata, Gu Shaowei, apakah kamu gila? Apakah kamu berbicara tentang orang-orang? Gu Shaowei, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya orang yang sudah menikah, kamu merusak reputasi saya dengan mengatakan ini. Apakah kamu tahu itu? Reputasi lebih baik daripada membunuh orang, apakah kamu mengerti? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian sangat marah. Dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Jika dia ada di depannya, dia akan menamparnya tanpa ragu-ragu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, air mata Gu Qinglian sudah mengalir. Dia tidak berharap adiknya mengatakan kata-kata fitnah seperti itu padanya, itu benar-benar menyakiti hatinya. Kakak, ada apa? Mengapa kamu menangis? Dalam masyarakat ini, jika kamu punya uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Apa salahnya menikahi generasi kedua yang kaya dengan syarat kakak perempuan? Gu Shaowei masih ringan dan otentik. Kamu keparat. Gu Qinglian mengutuk. Berhenti bicara, aku akan berbicara dengannya. Long Zaitian melingkarkan lengannya di bahu Gu Qinglian. Membiarkan Gu Qinglian duduk di meja rias, dan mengambil telepon di tangannya. Long Zaitian, kamu sangat usil. Gu Shaowei memarahi di telepon. Gu Shaowei, jika kamu berada di depanku hari ini, aku akan menamparmu 2 kali tanpa ragu-ragu. Karena kamu membuang-buang nasi, kamu benar-benar tidak punya otak sama sekali. Kamu sama menjijikkannya dengan ibu sampahmu. Long Zaitian meraih telepon, lalu berkata dengan dingin. Untuk dapat mengatakan kata-kata seperti itu kepada saudara perempuannya, dia bodoh atau jahat. Orang-orang bodoh sampai titik tertentu, itu buruk, jadi dalam analisis akhir, mereka masih buruk. Long Zaitian, dengan siapa kamu berbicara? Gu Shaowei berkata lagi. Jangan lupakan Sun Hao, jika bukan karena hubungan darahmu dengan istriku, kamu tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada Sun Hao. Kamu harus percaya padaku. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan hari ini. Kamu berutang 3 tamparan pada istriku, tunggu ketika kamu kembali. Aku akan memanggilmu langsung di wajah. Nada bicara Long Zaitian masih dingin dan otentik. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Melihat masih ada air mata basah di wajah Gu Qinglian, Long Zaitian menyerahkan tisu itu kepada Gu Qinglian. Dia sangat marah hingga menangis. Dalam situasi seperti itu, wanita manapun mungkin akan marah dan menangis. Karakter Gu Qinglian terlihat dingin, tetapi sebenarnya lemah. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak tahan dengan fitnah seperti itu. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumah ini, jangan khawatir. Long Zaitian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengambil pengering rambut dan meniup rambut basah Gu Qinglian. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia dengan hati-hati menyeka air mata dari sudut matanya. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi hanya melihat dari cermin. Menyaksikan Long Zaitian meniup rambutnya sendiri. Waktu berlalu menit demi menit, 10 menit, 20 menit, dan dia bisa merasakan keberadaan Long Zaitian, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mulai sekarang, kamu harus menyisir rambutku setiap malam. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, yang dengan hati-hati mengeringkan rambutnya dan kemudian menyisir rambutnya sendiri, dan berkata dengan mulut cemberut. Ya, Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengambil ikat rambut di meja rias untuk membantu Gu Qinglian mengikat rambutnya sesuka hati. Tetapi efek mengikatnya tidak bagus, dan itu bahkan sedikit lucu. Bodoh.
Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa, melepas ikat rambut, dan mengikatnya lagi. Dia memiliki rambut hitam panjang dan lentur, dan dia jarang mengikatnya, tetapi malam ini, ada banyak hal di langit. Setelah dengan sengaja mengikatnya, dia mengikuti kehendak Long Zaitian dan mengikat rambutnya. Berdengung. Ponsel Long Zaitian dan ponsel Gu Qinglian berdering hampir bersamaan. Ponsel keduanya awalnya ditempatkan bersama. Gu Qinglian melihat dan melihat bahwa Liang Xueying telah menarik mereka ke obrolan grup yang sama. Long Zaitian melihatnya, itu adalah grup induk dari taman kanak-kanak, dan dia menyalakan jangan ganggu. Orang tua, ini adalah kelompok orang tua dari kelas kami. Jika ada masalah mendesak di masa depan, itu akan diberitahukan di grup. Silakan ubah komentar Anda ke bentuk orang tua XX. Terima kasih atas kerja sama Anda. Pada saat ini, Liang Xueying mengirim pesan bahwa Aid memiliki semua orang. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia juga secara sadar mengubah ucapannya ke mode orang tua satu Long Xiaoxi, dan memberikan balasan di grup pada saat yang sama. Melihat ini, Gu Qinglian mengubah ucapannya langsung ke ibu Long Xiaoxi. Ketika Long Zaitian melihat ini, dia melirik Gu Qinglian, sedikit terkejut. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin gadis kecil itu diberitahu bahwa dia tidak memiliki ibu sepanjang hari? Gu Qing memandang Long Zaitian dengan kasihan, dan berkata dengan marah. Terima kasih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit tersentuh. Oke, orang tertua, cepat mandi. Aku akan pergi ke tempat paman dan bibiku besok, jadi jangan tunda. Besok pagi, buat sesuatu yang enak dan bawa bersamamu. Gu Qinglian mendorong Long Zaitian dan berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengambil pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Ketika dia masuk, dia melihat ponselnya. Di grup WeChat, ada beberapa orang tua yang mengobrol tentang sesuatu, tetapi Long Zaitian tidak ada hubungannya dengan itu. Tertarik, jadi dia membuang ponselnya ke samping. Saat keluar dari kamar mandi, informasi di ponselnya sudah 99+. Dia sedikit penasaran, membuka informasi, dan melihat apa yang dikatakan di grup. Guru Liang, lihat apakah kamu bisa menyingkirkan si bisu kecil di kelas. Membiarkan orang seperti itu di kelas berdampak buruk pada anak-anakku. Guru Liang. Petik 2. Orang tua yang catatannya adalah orang tua Zhao Tiancheng mengirim pesan seperti itu, Liang Xueying. Ya, saya mendengar bahwa si bisu kecil itu aneh. Dia memiliki masalah kepribadian. Dia tidak memiliki orang tua dan ibu. Hanya ada seorang nenek di rumah. Dia memungut sampah untuknya pergi ke sekolah. Saya mendengar bahwa orang yang tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil memiliki kepribadian yang ekstrim. Bisu kecil ini, saya pikir, adalah faktor yang tidak stabil di kelas Tuan Liang. Tidak, neneknya masih memungut sampah. Setan tahu berapa banyak kuman yang ada di si kecil aneh ini. Anak saya suka bersih sejak dia masih kecil. Sangat tidak pantas memiliki dia dan sedikit aneh di kelas yang sama. Setelah itu orang tua Zhao Tiancheng berbicara, semua orang mulai berirama dengan kata-kata. Yang hampir sama. Bab 295. Melihat pidato-pidato ini dalam kelompok, Long Zaitian sedikit mengernyit, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Kenapa orang-orang ini sangat ekstrim? Mereka mengatakan bahwa anak itu kotor, mengapa dia kotor? Saya pikir dia suka bersih, tetapi dia hanya memakai pakaian lusuh dan tua. Jelas, Gu Qinglian juga memperhatikan pidato di grup, pada saat ini, dia sedikit marah. Anak itu memiliki karakter yang sangat baik. Dia juga datang ke rumah saya sebagai tamu dan datang ke rumah saya untuk makan malam. Itu tidak kotor. Tidak mudah bagi neneknya untuk belajar untuknya. Dia dilahirkan tidak dapat berbicara, yaitu menyedihkan. Gu Qinglian tidak tahan lagi, jadi dia mengetik pesan dan mengirimkannya. Ibu Long Xiaoxi, kamu memiliki hati yang besar. Kamu bahkan membiarkannya makan di rumah. Bahkan jika monster kecil seperti itu kotor, dengan kepribadian yang aneh. Kamu masih berani membiarkan anakmu bermain dengannya. Itu benar, hatiku terlalu besar. Dia tidak bisa berbicara sejak dia masih kecil. Dia sudah sakit sejak aku masih kecil, dan mungkin ada penyakit aneh. Monster kecil ini tidak bisa tinggal di kelas. Petik 2. Setuju dan setuju, pindahkan dia, atau putuskan dia dari sekolah. Orang tua Long Xiaoxi, kamu tidak ingin berbicara untuk monster kecil itu, kan? Jika itu masalahnya, biarkan anakmu berada di kelas yang sama dengan monster kecil itu. Itu dia. Semua orang membicarakannya. Karena Gu Qinglian mengucapkan kalimat seperti itu. Daya tembaknya tiba-tiba terkonsentrasi pada Gu Qinglian. Melihat balasan ini, Gu Qinglian hanya bisa mengirim elipsis tanpa daya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang tua ini begitu menargetkan anak yang tidak bisa berbicara. Situasi gadis kecil gemuk sangat istimewa. Keluarganya sangat sulit. Tolong mengerti lebih banyak. Tidak mudah baginya untuk datang ke sekolah. Pada saat ini, Liang Xueying berdiri dan berbicara, dan mengucapkan beberapa kata mediasi. Tetapi efeknya tampaknya tidak baik. Guru Liang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu juga berbicara untuk monster kecil itu? Orang seperti ini di samping anak-anak kita pasti memiliki pengaruh pada anak-anak kita. Saat Liang Xueying berbicara,
seseorang mulai membantahnya. Dia hanya tidak bisa berbicara, itu bukan karakter yang aneh sama sekali. Saya melihat anak ini, matanya cerah, dia akan menjadi anak yang baik. Anda terlalu dalam untuk anak ini. Neneknya benar-benar hidup dengan memungut sisa makanan. Walaupun baju anak sudah compang camping. Dicuci sedikit, tapi bersih sekali. Anak itu tidak punya orang tua sejak kecil, tolong lebih toleran padanya. Liang Xueying memposting pesan di grup lagi. Bukannya kami tidak toleran. Jika toleransi mengorbankan anak-anak kami tidak bisa mentolerirnya. Itu benar, orang tua Zhao Tiancheng terlalu benar. Kamu tidak bisa membiarkan monster kecil seperti itu tinggal di kelas. Ya, Tuan Liang, Anda bisa mengetahuinya. Ketika orang tua Zhao Tiancheng berbicara seperti ini, semua orang menanggapi satu demi satu. Tetapi Liang Xueying tidak berbicara, tetapi hanya sedikit yang menanggapi. Tuan Liang, jika Anda tidak melakukan hal-hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tuan saya Cheng Yi, manajer umum real estate, juga berteman dengan orang-orang besar di kota. Mengambil tindakan terhadap monster kecil ini, saya hanya bisa melepaskannya. Laki-laki saya pergi ke kota untuk menyapa. Orang tua Zhao Tiancheng bahkan lebih bangga ketika mereka melihat bahwa semua orang mendukungnya. Bahkan menunjukkan kartu mereka secara langsung. Ini, hal, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Liang Xueying jelas juga sangat tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Orang tua Zhao Tiancheng, kamu bisa keluar untuk makan jika kamu punya waktu. Orang tua Zhao Tiancheng, saya punya teh yang enak di sini. Saya mendengar bahwa bos perusahaan Anda suka minum teh dan datang kepada saya ketika Anda punya waktu. Orang tua Zhao Tiancheng, mari tambahkan WeChat, anak-anak berada di kelas yang sama, kita dapat berkomunikasi satu sama lain di masa depan, dan kita akan saling menjaga di masa depan. Setelah orang tua Zhao Tiancheng mengungkapkan identitas mereka, sekelompok orang tua dalam kelompok mulai berlutut dan menjilati. Ada undangan langsung dan ada yang mengaku memberi. Haha, terima kasih untuk laki-laki saya, tetapi laki-laki saya memiliki banyak bisnis dan waktunya sangat terbatas. Orang tua Zhao Tiancheng tertawa, sangat dingin dan otentik. Seharusnya, bos, orang sibuk. Ayahnya sangat baik, dan anaknya akan lebih luar biasa di masa depan. Benar, ayah harimau tidak memiliki anjing. Tidak seperti beberapa orang, yang tidak memiliki orang tua sejak kecil. Mereka masih bisu dan mengandalkan nenek mereka untuk mengambil sampah untuk sekolah. Hantu malang seperti itu ditakdirkan untuk hanya mengambil sampah di masa depan. Semua jenis kata-kata pedas terdengar di grup. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh. Gu Qinglian melihat catatan obrolan di grup dan berkata dengan marah. Anak itu bukan cucu perempuan tua itu, tetapi seorang anak yang dia pungut ketika dia melarikan diri. Anak itu mungkin ketakutan saat masih kecil, jadi dia tidak bisa berbicara. Menurut wanita tua itu, anak itu berasal dari seorang prajurit perbatasan yang terluka parah. Yang diselamatkan. Hanya ada buku darah pada anak itu. Menurut isi buku darah itu, berspekulasi bahwa orang tua anak itu kemungkinan akan menjadi tentara yang dikorbankan di perbatasan selatan. 5 tahun yang lalu, penjajah timur menyerbu, dan banyak tentara dan tentara di perbatasan selatan terbunuh dan terluka. Istri kehilangan suami dan anak-anaknya. Kehilangan seorang ayah, orang tua kehilangan seorang anak. Long Zaitian membuat kalimat seperti itu dan mengirimkannya. Saya berharap hal-hal ini dapat menghilangkan prasangka orang-orang ini terhadap gadis-gadis gemuk. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Orang tua sudah berkorban, jadi dia adalah anak liar tanpa orang tua dan ibu. Dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih kecil, dan kepribadiannya ekstrim. Pada saat ini, orang tua Zhao Tiancheng memimpin dalam berbicara. Perasaan berada dalam kelompok dengan 100 tanggapan membuatnya merasa sangat puas. Benar saja, begitu dia berbicara, sekelompok orang segera merespons. Orang tuanya adalah tentara yang mati untuk negara, menjaga perbatasan, tidak memikirkan hidup dan mati. Untuk memastikan Anda hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Anda tidak boleh memperlakukan anak-anak mereka seperti ini. Jika mereka tahu tentang apa yang Anda katakan dan apa yang kamu lakukan, aku takut mereka akan mati tanpa mengistirahatkan mata mereka. Long Zaitian memposting ini lagi. Bukan urusan kita untuk menjaga mata kita tetap terbuka. Kita berada di posisi mereka dan mencari pekerjaan mereka. Mereka adalah prajurit utama. Mereka harus melindungi kita dan bergegas di depan kita. Inilah yang harus mereka lakukan. Orang tua Zhao Tiancheng membalas dengan, benar, itu benar, jangan bersimpati di sini. Orang tua Long Xiaoxi, ada apa denganmu? Apakah kamu akan berdiri di samping si bodoh kecil itu? Ya, apakah Anda mencoba untuk berdiri di sisi si bisu kecil? Apa hubungannya dengan si bisu kecil ketika Anda berbicara untuk si bisu kecil? Itu benar, bicarakan itu, apa hubungannya dengan si bisu kecil itu? Orang macam apa yang kamu pura-pura ada di sini? Pada saat ini, orang-orang dalam kelompok itu penuh dengan lidah. Bab 296. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa berbicara, dia akan memanggil saya paman, dan saya senang menerimanya. Keluarganya sangat sulit dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka.
Long Zaitian menjawab lagi. Orang tua Long Xiaoxi, aku tidak membicarakanmu, kamu tidak tahu semuanya. Dia jelas sedikit aneh, dan dia tidak akur dengan anak-anak kita. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan akan memiliki kepribadian yang buruk dan akan mempengaruhi anak kami. Kami akan memutuskan, untuk mengusirnya, apa yang kamu nyanyikan di sini. Pada saat ini, orang tua Zhao Tiancheng memulai mode pelatihan. Kamu berbicara tentang aku, sebenarnya, kamu tidak memiliki hak untuk berbicara tentang aku. Sungguh, kamu mengatakan identitas suamimu, dan kemudian sekelompok orang berikut menyanjungmu, apakah kamu merasa sangat baik? Kesombongan, ya bukankah itu kepuasan yang luar biasa? Long Zaitian langsung ke intinya. Kamu kentut, kamu tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjingmu. Benar saja, anak-anak sampah bercampur dengan anak-anak sampah. Hantu yang malang, seperti yang diharapkan, tidak ada satupun dari mereka yang baik. Lingkungan belajar anak-anak, jujur dan belak-belakan. Orang tua Zhao Tiancheng jelas marah pada titik sakit ditusuk oleh Long Zaitian dan mereka menjadi marah karena malu. Apakah itu adil dan belak-belakan? Anda sendiri yang mengetahuinya. Jika saya tidak membahas titik rasa sakit di hati Anda, apa yang akan membuat Anda bersemangat? Karakter Anda yang memarahi orang lain dan komentar kasar adalah apa yang saya pikir akan memiliki dampak terbesar pada anak-anak. Jadi, untuk pertumbuhan anak-anakmu, saya sarankan kamu mati sekarang. Long Zaitian menjawab lagi. Oke, semuanya, diam. Masalah ini membutuhkan semua orang untuk duduk dan berdiskusi bersama. Kesalahpahaman di sini perlu diselesaikan melalui komunikasi. Pada saat ini, Liang Xueying harus keluar untuk mengumpulkan lapangan, dan jika terus seperti ini, itu harus di luar kendali. Tuan Liang, saya meninggalkan kata-kata saya di sini hari ini. Tidak hanya orang aneh kecil itu yang akan keluar dari taman kanak-kanak, tetapi bahkan Long Xiaoxi ini juga harus keluar. Jelas bukan hal yang baik untuk bermain dengan orang aneh. Bagus sekali. Guru Liang. Orang tua Zhao Tiancheng memposting pesan lain. Itu benar, kami mendukung orang tua Zhao Tiancheng. Ya, dua monster kecil itu keluar. Ini jelas bukan sesuatu untuk bisa bermain dengan baik dengan monster kecil, ini sangat benar. Kata-kata orang tua Zhao Tiancheng jelas merupakan dukungan semua orang di dunia nyata, dan suara dukungan ada di mana-mana untuk sementara waktu. Anak itu pada dasarnya menyedihkan. Mengapa kamu harus menargetkannya? Jika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya melalui negosiasi. Pada saat ini, sebuah catatan mengirim pesan kepada orang tua dari ayah Yang Dazuang. Long Zaitian melirik ayah Yang Dazuang. Gambar itu seharusnya adalah dirinya sendiri, dengan kulit gelap, topi keras kuning, dan handuk putih di pundaknya. Dia tampak seperti pekerja konstruksi. Setiap kali Zuangyi menyembelih lebih banyak anjing, Long Zaitian memikirkan kalimat ini. Tanah luas di belakang perbatasan selatan seharusnya sudah terlalu lama damai. Sehingga orang-orang mabuk ini sudah lama lupa siapa yang menjaga kedamaian mereka. Long Zaitian bukanlah orang yang egois, tetapi juga orang yang sangat egois. Dia telah tinggal di perbatasan selatan selama lebih dari 10 tahun dan hidup di ujung pisau setiap hari. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan tahu bahwa beberapa orang benar-benar menjaga perbatasan. Orang-orang kedinginan. Menegosiasikan solusi? Bagaimana menegosiasikan solusi? Tentang anak, tidak ada cara untuk bernegosiasi. Itu benar, apakah kamu ingin dikeluarkan dari taman kanak-kanak seperti itu Long Xiaoxi? Bicaralah sedikit lagi, dan bahkan keluargamu yang Dazuang akan diusir. Jika kamu tidak dapat berbicara, diamlah, hantu malang yang memecahkan batu bata, banyak yang bisa dikatakan. Orang tua yang Dazuang baru saja mengucapkan kalimat seperti itu, dan dia dikepung satu demi satu. Dia bahkan tidak berani berbicara pada akhirnya, jadi dia memilih untuk menyelam. Saudaraku, lupakan saja, Anda tidak mampu memprovokasi orang-orang ini. Saudara, Anda adalah orang yang baik. Dalam masyarakat saat ini, tidak banyak orang yang antusias seperti Anda. Kami berbicara lembut. Jika kami terlalu banyak bicara, kami akan menyinggung orang, dan sulit untuk melindungi diri kami sendiri. Pada saat ini, orang tua yang Dazuang mengirim pesan seperti itu, dan Long Zaitian melihat ini dan menambahkannya ke buku alamat. Terima kasih. Saya akan mengurus masalah ini sampai akhir. Saya khawatir pada akhirnya, anak-anak mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di taman kanak-kanak ini, atau bahkan di kota Linjiang. Long Zaitian pertama-tama berterima kasih, lalu berkata, "Hei, saudaraku, mengapa kamu tidak patuh? Apakah kamu tidak mendengarkan wanita itu? Itu orang tua Zhao Tiancheng, suaminya menjalankan perusahaan real estate dan kaya. Jadi kita tidak bisa melawan orang lain, lupakan saja. Ambil langkah kembali, laut itu luas, saya menyarankan Anda untuk tidak membicarakannya di grup. Anak itu memang menyedihkan, dan orang tuanya juga pahlawan. Saya akan memberi mereka uang dan membantu mereka." Orang tua yang Dazuang mengatakannya lagi. "Terima kasih. Apakah menurutmu Daxia memiliki lebih banyak orang kaya seperti mereka, atau lebih banyak orang miskin seperti kita?" Long Zaitian mengucapkan terima kasih lagi, lalu bertanya. "Bukankah ini omong kosong, sobat? Tentu saja banyak orang miskin. Belum lagi miskin,
ada banyak keluarga biasa, saya keluarga biasa, dan Anda juga keluarga biasa. Tentu bukan berarti begitu. Orang kaya semua seperti mereka. Tentu saja, ada juga orang baik dengan uang, dan ada juga orang dengan karakter baik dan orang yang mudah didekati. Saya pikir bos dari situs konstruksi saya tidak buruk, hehe. Petik 2. Orang tua yang Dazuang jelas orang yang lugas, dan mereka mengobrol sebentar. Artinya, Daxia bukan mayoritas orang, mereka semua seperti orang tua ini. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Itu benar, masih banyak orang baik di masyarakat ini. Saudara-saudara, kamu tidak boleh membenci masyarakat. Kamu harus membenci kami di Daxia. Kamu harus memiliki cahaya di hatimu. Biarkan aku memberitahumu ini, orang-orang baik di dunia 80%, dan orang-orang jahat 20%. 5 tahun lalu, selama perang di Cina Selatan, ada kekurangan sumber daya obat-obatan. Saya juga menyumbangkan 500 yuan. Meskipun tidak banyak, itu adalah gaji saya selama 2 hari. Namun, beberapa pengedar obat di kota-kota besar, saya melihat peluang itu dan mulai menimbun obat, menaikkan harga obat, dan mempersulit negara untuk menghasilkan uang. Pada saat kritis, orang-orang jahat ini keluar. Petik 2. Yang Dazuang mengetik teks paragraf panjang, menginstruksikan Long Zaitian dengan tertib. Seolah-olah dia takut ada yang tidak beres dalam pemikiran Long Zaitian. Kalau begitu apoteker ini terkutuk. Long Zaitian berkata dengan dingin. Pasti terkutuk. Setelah mendapatkan begitu banyak uang kotor, orang-orang ini tidak takut memiliki anak tanpa bajingan. Kemudian setelah perang di perbatasan selatan berakhir, beberapa pihak terkemuka dan pencatut ditembak dan dibunuh. Orang-orang ini benar-benar pantas mendapatkannya. Untuk dikutuk, Yang Dazuang berkata dengan getir. Tentu, Long Zaitian juga menjawab. Yah, jangan bicara denganmu dulu, aku harus pindah batu bata besok, aku harus istirahat lebih awal. Kakak tenang, mundur selangkah, lautnya luas. Orang tua Yang Dazuang menanggapi, mengucapkan selamat tinggal kepada Long Zaitian dan mengirimkan emoji selamat malam. Ya, Long Zaitian menjawab, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa ada informasi Ait sendiri di grup. Ketika dia membukanya, ada lebih dari satu, beberapa milik orang tua Zhao Tiancheng, Ait, dan beberapa milik orang tua lain. Bab 297. Guru Liang, sekarang kami memiliki persyaratan tambahan, yaitu mengusir Long Xiaoxi dan monster kecil itu bersama-sama. Kalau tidak, saya hanya bisa meminta orang saya untuk berkomunikasi di kota. Guru Liang, kamu harus berbelas kasih, dan aku akan memenuhimu. Anakmu dan monster kecil itu akan keluar bersama. Kamu memaksaku. Long Xiaoxi Parents. Long Zaitian melihat informasi lain, tetapi hanya melihat 2 informasi terbaru milik Ait, meliriknya, dan hanya menekan 2 kata di telepon. Bodoh. Long Zaitian mengucapkan 2 kata, bukan kebiasaannya untuk bersikap kasar, tetapi dia tidak dapat menemukan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kelompok orang ini. Oh, siapa yang kamu marahi? Kamu benar-benar memarahi. Benar? Kualitas macam apa ini? Untuk memarahi orang, Guru Liang, Anda bisa mengetahuinya. Benar, orang miskin benar-benar tidak memiliki kualitas sama sekali. Diperkirakan putrinya tidak jauh lebih baik. Anak-anak kita akan dimanjakan ketika mereka belajar dengan anak-anaknya. Ada kerumunan lain yang ramai dalam kelompok itu, begitu hidup. Apa yang akan kamu lakukan? Gu Qinglian di samping memandang Long Zaitian, meletakkan dagunya di bahu Long Zaitian, dan bertanya. Dia juga sangat marah pada awalnya, tetapi menemukan bahwa orang-orang ini tidak dapat berkomunikasi sama sekali, jadi dia tidak marah. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Zaitian, Long Zaitian pasti memiliki banyak cara untuk membuat kelompok orang ini tidak bisa makan dan pergi, jadi dia tidak khawatir. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Long Zaitian akan mandi, Gu Qinglian sudah mengenakan piyama yang lebih longgar. Tetapi karena sangat dekat dengan Long Zaitian, aroma tubuh yang memabukkan masih bisa tercium oleh Long Zaitian. Membuat Long Zaitian menciumnya menjadi tidak nyaman. Jika mereka tidak saling mengenal, aku bisa membuat mereka tidak nyaman. Orang macam apa mereka? Mereka tidak memberi orang cara untuk hidup, dan aku tidak akan memberi mereka cara untuk hidup. Long Zaitian tidak begitu baik dalam cuaca, apakah menyenangkan memiliki sedikit uang yang bau? Tuan Liang, dia memarahiku, apa yang harus aku lakukan? Bisakah kamu mengusir Long Xiaoxi dan monster kecil itu dari taman kanak-kanak, dan akurat sekarang? Orang tua Zhao Tiancheng, yang juga guru Aite Liang, bertanya. Pada saat ini, Liang Xueying sudah menjadi semut di hotpot. Dia juga berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi, dia berpikir bahwa bahkan jika sesuatu terjadi, itu berada dalam kendalinya. Tapi dia menemukan bahwa dia salah. Orang tua, saya tidak berhak meminta siapapun untuk keluar. Long Xiaoxi dan Tang Xiaotang, mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka semua adalah murid saya, meskipun mereka bukan anak saya, mereka adalah setengah anak saya. Sekarang, aku tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Liang Xueying tidak punya pilihan selain menjadi sangat malu. Oke, Liang Xueying, karena kamu mengatakan itu, aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa meminta pria keluargaku untuk berbicara dengan pria besar di kota.
Kemudian, Liang Sueying, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, kan? Akeong Guru Liang, orang tua Zhao Tiancheng berbicara lagi, sangat arogan dan otentik. Tuan Liang, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu di kota Linjiang. Tidak mungkin kamu yang makan dan pergi, hanya bajingan yang tidak bermoral ini. Akeong Tuan Liang, Long Zaitian juga memposting satu. Sampah-sampah ini bisa menakuti Guru Liang. Long Zaitian memutuskan untuk memberi Guru Liang booster untuk menenangkan pikiran Guru Liang. Kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak pergi ke surga? Kota Linjiang, suamimu memiliki keputusan akhir. Namaku Long Zaitian, aku menunggu. Long Zaitian menjawab lagi. Kamu benar-benar, apa yang kamu bicarakan dengannya? Gu Qinglian meletakkan dagunya di bahu Long Zaitian, melihat Long Zaitian mengetik, menatap Long Zaitian dengan tatapan kosong, dan berkata. Terkadang pria ini benar-benar pelit, kekanak-kanakan, dan suka peduli. Dia bahkan bisa bertengkar dengan orang-orang dalam kelompok, dan itu akan berlangsung semalaman. Namun, mengapa Anda merasa bahwa pria seperti itu sangat nyata dan imut? Takuti dia dulu. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak takut sama sekali, oke. Gu Qinglian berkata dengan marah. Kalau begitu dia mencari kematian. Dia pasti mencari kematian, kamu harus percaya padaku. Long Zaitian tersenyum. Apa-apaan? Kamu mati, suamiku akan membunuhmu. Setelah diperingatkan oleh Long Zaitian, orang tua Zhao Tiancheng sudah meledak, dan dialek timur lautnya sangat marah. Jika Long Zaitian ada di depannya saat ini, dia pasti akan menamparnya 2 kali tanpa ragu-ragu, pria ini terlalu penuh kebencian. Hantu yang malang, sangat sombong. Oke, jangan memperhatikannya, tidakkah kamu ingin tidur malam ini? Gu Qing memandang Long Zaitian dengan kasihan, lalu berkata. Oke, tidurlah. Long Zaitian mengatakan hal yang sama, meletakkan kakinya di tempat tidur dan meregangkannya ke dalam selimut. Berdengung. Pada saat ini, telepon Gu Qinglian berdering lagi, dan ide peneleponnya adalah Gu Xiaohui. Meskipun dia menelepon sangat terlambat, jelas bahwa Long Zaitian juga memperhatikan ponsel Gu Qinglian. Nyalakan speaker. Long Zaitian berkata, ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia melakukan hal yang sama. Apa masalahnya? Gu Qinglian bertanya. Tentang kontrak bagi hasil keluarga, serta dividen akhir tahun, dan kesepakatan rasio bagian yang Anda tempati. Saya telah meminta orang untuk mempercepatnya dalam semalam. Ini agar tidak menunda kembalinya proyek. Saya meminta untuk menandatangani kontrak besok pagi, ini untuk memastikan proyek. Lanjutkan dengan normal. Ketika dia menjawab telepon, Gu Xiaohui terus terang. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, jelas itu sedikit tidak terduga. Besok, apakah kamu terburu-buru? Bukankah Gu Xiaohui selalu menunda-nunda ketika dia melakukan sesuatu? Kali ini sangat mendesak, sangat efisien, terlalu tidak normal. Gu Qinglian melemparkan pandangan bertanya pada Long Zaitian, artinya menanyakan pendapat Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian hanya mengangguk, menandakan persetujuannya. Apakah ini benar-benar untuk tidak menunda kemajuan proyek? Gu Qinglian pura-pura bertanya, dan bertanya lagi, sepertinya lebih alami. Itu benar, apa lagi yang bisa saya lakukan? Gu Xiaohui mengatakannya hampir tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa, besok saja, kamu tentukan tempat, bertemu pada waktu itu, dan tanda tangani perjanjian. Gu Qinglian juga sangat lugas, setelah berbicara, Gu Xiaohui menutup telepon. Jam berapa operasi paman besok? Gu Qinglian bertanya. Sudah lewat jam 2 siang. Pagi-pagi sudah tepat untuk menandatangani perjanjian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Kalau begitu kau bisa pergi denganku besok pagi. Gu Qinglian juga naik ke tempat tidur dan berkata. Namun, karena dia sangat efisien, kesepakatan ini pasti tidak akan berjalan mulus. Dari apa yang saya ketahui tentang Gu Xiaohui, dia tidak pernah begitu efisien dalam pekerjaannya. Kecuali jika dia tiba-tiba memiliki ide dan ingin segera memverifikasinya. Setelah beberapa saat, Gu Qinglian berpikir lagi. Itu sudah pasti. Apa menurutmu mereka akan lengah semudah itu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecil. Namun, menganggap ini masalah. Selama kartunya cukup besar, semua konspirasi adalah macan kertas. Bab 298. Yah, ayo pergi tidur. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia mematikan lampu, dan setelah berputar-putar, sudah hampir jam 11. Gu Qinglian biasanya tidur setelah jam 10, dan ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu, tubuh lebih lelah. Long Zaitian tidur di sampingnya, tapi Gu Qinglian tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Ini bukan pertama kalinya Long Zaitian tidur di sebelahnya. Dia tidak menyangka, tapi setelah mengalami ini sekali atau 2 kali, dia terbiasa dengan keberadaan Long Zaitian. Mungkin itu karena dia kurang waspada untuk menjadi bersih dan cerah. Long Zaitian juga meletakkan ponselnya, naik ke tempat tidur, hanya berbaring dan memejamkan mata. Waktu berlalu menit demi menit. Long Zaitian tertidur, dan tiba-tiba merasakan tangan batu giok yang lembut terentang. Tangan batu giok yang lembut itu perlahan-lahan masuk ke telapak tangan Long Zaitian.
Kenapa tanganmu kasar sekali? Ada kapalan tebal. Gu Qinglian berbalik, memalingkan wajahnya ke sisi Long Zaitian, tetapi menutup matanya dan diam-diam merasakan perasaan tidak nyaman di tangannya. Apakah aku menyakitimu? Long Zaitian tertegun sejenak dan bertanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dalam 10 tahun terakhir, tangan ini sebagian besar berurusan dengan berbagai senjata, pisau, senjata dan tongkat. Sehingga kapalan yang tertinggal tampaknya telah tumbuh bersama dengan tubuhnya. Tidak. Mendengar ini, Gu Qinglian menambahkan sedikit kekuatan untuk memegang tangan giok Long Zaitian. Seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, Long Zaitian akan melarikan diri. Sudut mulutnya melengkung manis, begitu saja, Gu Qinglian segera mendengar bahkan suara napas. Hari-hari ini, dia benar-benar lelah. Gu Qinglian telah menemani dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir. Di sisi lain, yang penting adalah pekerjaan batin. Long Zaitian juga menutup matanya dan tertidur lelap. Waktu berlalu sangat cepat, dan malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah tirai. Long Zaitian tertidur, tetapi posisi tidur Gu Qinglian sangat aneh. Dengan lengannya melingkari leher Long Zaitian dan kakinya tergantung di tubuh Long Zaitia. Situasi ini seperti seluruh orang tergantung pada naga. Apalagi dia tidur sangat nyenyak, sampai sinar matahari yang menyelinap masuk dari jendela menyinari wajahnya. Dia membuka matanya dengan malas, dan dia menemukan bahwa posisi tidurnya sangat buruk sehingga dia bisa memeluk Long Zaitian. Rona merah muncul di wajahnya terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia memejamkan mata, melanjutkan tidurnya. Mengepalkan tangannya, dan memeluknya lebih erat, berniat untuk tertidur kembali. 1 jam kemudian, Long Zaitian bangun tepat waktu dan menemukan bahwa Gu Qinglian ditangkap seperti gurita lagi, dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengambil telepon di samping tempat tidur dan memeriksa waktu, sudah lewat jam 8. Sudah lewat jam 8. Long Zaitian tercengang dan berkata, tindakan Long Zaitian jelas membangunkan Gu Qinglian. Dia tidur sebentar, dan tentu saja dia tidur sangat nyenyak. Kenapa kamu tidur sangat larut? Ini sudah jam 8, aku tidak bisa pergi ke latihan pagi. Gu Qinglian menguap dan berkata, tetapi pada saat ini dia tampaknya telah mengabaikan hal yang sangat penting. Yaitu, dia berbaring di Long Zaitian seperti gurita saat ini. Kau benar-benar gelisah untuk tidur. Long Zaitian memandang Gu Qinglian, yang seperti gurita, dan mengeluh. Gu Qinglian memandang dirinya sendiri, sepertinya dia memang sedikit gelisah, dan dia berdiri. Itu bukan salahmu, jika bukan karenamu, apakah aku bisa melakukan ini? Gu Qinglian benar. Ya, salahku. Lalu aku bangun, apakah kamu akan menggantungku? Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Kalau begitu aku akan bangun juga. Gu Qinglian sangat gesit, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah tidur selama hampir 10 jam dari tadi malam sampai sekarang. Xiaoxi mungkin kelaparan. Sekarang jam 8. Dia biasanya bangun jam 7. Saat Gu Qinglian bangkit, katanya, buru-buru berlari ke meja rias dan mulai membersihkan diri. Sementara Long Zaitian pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Sekitar 20 menit kemudian, Gu Qinglian dan Long Zaitian tiba di ruang makan di lantai pertama. Tetapi pada saat ini, mereka melihat Long Xiaoxi duduk di meja sendirian makan sarapan. Meja di atas meja cukup mewah. Siapa yang membuat sarapan ini? Gu Qinglian bertanya. Itu dibuat oleh bibiku. Bibi pergi ke sekolah. Dia mengatakan bahwa jika sarapannya dingin, dia akan membiarkanmu menghangatkannya sebelum memakannya. Long Xiaoxi sedang makan, dan karena dia tidak cukup tinggi, dia hanya bisa langsung mendorong kursi dan mengambil roti di atas meja. Kalau begitu makanlah, itu harus masih panas. Long Zaitian melihat bubur di atas meja masih mengepul, jadi dia berkata. Keluarga yang terdiri dari 3 orang membuat dan memakannya. Pada saat itulah panggilan Gu Xiaohui datang. Masih aturan lama, Gu Qinglian menyalakan speakerphone. Ini jam setengah 11, kafe di lantai atas pusat komersial Qianlong. Di ujung telepon yang lain, Gu Xiaohui sangat sederhana dan kasar. Baiklah. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Gu Xiaohui sudah menutup telepon. Ini baru jam 8, jangan khawatir. Aku akan membawa gadis kecil itu ke ibuku nanti, dan kemudian kita akan pergi ke sana bersama. Long Zaitian melirik Long Xiaoxi dan berkata, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Long Xiaoxi memiringkan kepala kecilnya, agak tidak bisa dimengerti. Tunggu untuk berbicara tentang bisnis, kamu masih kecil, apa yang akan kamu ikuti untuk bersenang-senang? Long Zaitian menatap Long Xiaoxi dan berkata, aku hanya akan duduk di sana dan tidak berbicara, tidak bisakah aku melakukannya? Long Xiaoxi bertanya lagi, kamu pergi ke tempat nenek. Kakek akan dioperasi hari ini. Nanti ayah dan aku akan membuat makanan dan membawanya ke rumah sakit bersama. Kami akan memasukkannya ke dalam kotak termos. Jika kamu lapar, kamu dan kakek dan nenek akan makan di rumah sakit. Gu Qinglian menyentuh kepala kecil Long Xiaoxi dan berkata, tentu, ada sesuatu yang enak untuk dikatakan. Long Xiaoxi tampaknya memahami kebenaran, tetapi tentu saja, selama ada sesuatu untuk dimakan, semuanya mudah dikatakan.
Gu Qinglian mengerti dalam hatinya bahwa ini benar-benar pecinta makanan. Mengatakan itu, Long Xiaoxi terus makan, roti kukus, stik adonan goreng, dan susu. Dia menyukai semuanya sampai perutnya membuncit. Setelah sarapan, Long Zaitian dan Gu Qinglian sibuk di dapur. Mereka membeli banyak bahan kemarin, dan masih banyak yang tersisa. Cek cek cek, kamu belum sarapan kan? Hahaha. Pintunya terbuka, pada saat ini, Qin Xiaomeng diam-diam menyentuhnya. Melihat Long Xiaoxi masih makan di meja makan, dan ada meja besar berisi barang-barang di meja makan, Qin Xiaomeng tidak bisa menahan tawa. Itu benar, dia di sini untuk sarapan. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi sekali? Long Zaitian bertanya tanpa daya. Bab 299. Kenapa kamu bertanya? Ayah saya jarang datang ke sini, dan saya biasanya tidak membuat sarapan di sini. Qin Xiaomeng benar sebagai hal yang biasa. Lalu apa? Dengan begitu banyak pelayan di keluargamu, bagaimana mungkin tidak ada sarapan? Long Zaitian sedikit terdiam, dan dia benar-benar memukulnya. Qin Xiaomeng ini ada di sini untuk makan, dan dia ingin makan, dan dia juga ingin sarapan. Apa yang mereka lakukan sama setiap hari? Membosankan sekali. Menurutku sarapan dari tempat lain masih enak. Tidakkah kamu enggan mentraktirku sarapan? Qin Xiaomeng melirik Long Zaitian, yang sibuk di dapur, dan berkata dengan duri. Nona Qin makan sebanyak yang kamu mau. Ada banyak di sini. Bibi Xiaoxi yang membuatnya. Lagi pula, kamu tidak bisa menghabiskan semuanya. Di dapur, suara Gu Qinglian terdengar. Saudari Qinglian akan baik-baik saja. Suster Qinglian, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku Nona? Panggil saja aku dengan namaku, Xiaomeng Xiaomeng Xiaomeng. Qin Xiaomeng tersenyum dan berkata, dan pergi ke dapur dengan mudah. Mengeluarkan peralatan makan dan sumpit dari lemari desinfeksi, dan kemudian kembali ke meja untuk bertarung berdampingan dengan Long Xiaoxi. Tidak tahu malu, Long Xiaoxi melirik Qin Xiaomeng, membuat wajah, dan berkata, cek cek cek, teman sekelas Xiaoxi, aku bilang kenapa kamu sangat imut. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia mencubit wajah kecil berdaging Long Xiaoxi dan berkata dengan getir. Sial, lepaskan tanganmu. Long Xiaoxi mematahkan tangan Qin Xiaomeng dengan paksa. Setelah melemparkan Long Xiaoxi sebentar, Qin Xiaomeng menyerah dan makan dengan jujur. Wah, roti isi apa ini? Wangi sekali. Wow, ini acar kecil dengan bubur putih, ajaib sekali. Wow, apa yang satu ini? Ini emas dan lezat. Qin Xiaomeng sedang makan dan berteriak pada saat yang sama. Angin meniup awan, dan ada momentum besar bagi iblis untuk memasuki desa. Kakak idiot Xiaomeng, ini gorengan, apakah kamu tidak tahu gorengan? Kamu benar-benar idiot. Long Xiaoxi sangat terdiam. Koki saya tidak pernah menyiapkan gorengan untuk saya, mereka bilang itu tidak sehat. Qin Xiaomeng sedikit terdiam, jadi dia makan telur rebus, keju, susu, dan hamburger setiap hari. Wow, saudari Xiaomeng, kamu terlalu menyedihkan. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat simpatik. Ya, sengsara tua. Long Xiaoxi sangat yakin. Jadi, saya akan datang ke sini untuk sarapan di masa depan. Qin Xiaomeng mendorong perahu di sepanjang sungai. Kalau begitu kamu harus membayar. Long Xiaoxi berkata dengan kosong. Jangan dengarkan omong kosong gadis kecil ini, tidak mau uang, berapa biaya sarapan. Gu Qinglian keluar dari dapur, melirik Long Xiaoxi, dan berkata. Itu benar, kamu kikir, sama seperti ayahmu. Mendengar ini, Qin Xiaomeng melirik Long Xiaoxi tanpa berkata-kata. Tentu saja, jika ada ayah, pasti ada anak perempuan, dia sangat kaya dan keras kepala, sungguh. Tidak, aku akan mengerjakan perku, kamu wanita tanpa masa depan. Setelah Long Xiaoxi selesai makan, dia turun dari bangku, mengatakan sesuatu, dan naik ke atas. Qin Xiaomeng tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Adonan goreng yang menempel di mulutnya tiba-tiba terasa tidak enak. Gadis kecil berbulu ini, jika dia menemukan kesempatan, dia harus dipukuli. Qin Xiaomeng makan sangat lama. Secara khusus, acar kecil dengan bubur putih dipuji oleh Qin Xiaomeng sebagai salah satu dari 10 makanan lezat di musim panas. Mengklaim bahwa dia harus memakannya besok. Melihat penampilan Qin Xiaomeng yang belum pernah dilihat sebelumnya, Long Zaitian terdiam. Siapa orang-orang ini? Acar kecil dengan bubur putih juga bisa dianggap makanan mewah. Hikap, aku baik-baik saja. Luar biasa, setelah makan acar kecil ini dengan bubur putih, aku merasa tubuh dan anggota tubuhku penuh kekuatan. Juga perutku hangat, ahahaha. Qin Xiaomeng berkata dengan marah, menyandarkan tubuhnya di kursi, agak sulit untuk bangun. Sarapan kamu begitu kenyang, apakah kamu baik-baik saja? Gu Qinglian meliriknya, sedikit terdiam. Dia baik-baik saja. Long Zaitian juga berkata, tidak, aku benar-benar bisa memakannya. Qin Xiaomeng sedikit tidak yakin, pada saat ini, dia mengendus hidungnya dengan manis. Seolah-olah dia mencium bau makanan lezat. Enak, kamu masak apa? Qin Xiaomeng sedikit penasaran. Sup tulang rebus, aku berencana membawanya ke rumah sakit. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Bolehkah aku mencicipinya?
Biarkan aku membantumu melihat apakah rasanya cukup enak. Tidak masalah, biarkan aku melakukan hal-hal sulit ini. Qin Xiaomeng sangat lugas, serius. Seseorang yang tidak mengerti cerita di dalam benar-benar berpikir dia harus melakukan kerja keras untuknya. Ini terlalu harum. Setelah memikirkan keahlian Long Zaitian yang dia rasakan di barat kota sebelumnya, dia hanya merindukan sup tulang besar ini. Mencicipi, sup tulang besar itu, minum dalam satu tegukan, harum, panas, dan menghangatkan hati. Ketika dia berbicara, Qin Xiaomeng sudah berjalan lurus menuju dapur. Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Situasi keluarga anak ini tidak buruk. Bagaimana dia bisa begitu lapar? Ini benar-benar menyedihkan. Berpikir seperti ini, dia meletakkan mangkuk besar ke samping, membuka panci, dan mengambil mangkuk untuk Qin Xiaomeng. Sepotong daging dan tulang, dan setengah mangkuk sup. Wah, ya, ya. Melihat ini, Qin Xiaomeng memiliki nafsu makan yang besar lagi. Memegang sup tulang besar dan menuju meja makan lagi. Bisakah dia makan sebanyak itu? Hati-hati dengan masalah perut. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, dan berkata sedikit tanpa daya. Keluarga Qin tertua ini tampaknya mampu membeli makanan di rumah. Tetapi dia tidak keberatan dia datang untuk makan di rumah. Terutama karena dia makan terlalu banyak dan perutnya mampu menanggungnya. Ayah, aku juga ingin. Pada saat ini, Long Xiaoxi mengenakan piyama kelinci kecil, menginjak sepatu bulu kecil, memegang mangkuk di tangannya, dan berjalan masuk, dengan duri besar. Kamu baru saja selesai sarapan. Long Zaitian sedikit terdiam. Tapi, aku belum kenyang. Long Xiaoxi sedikit sedih. Oke, ayo makan. Ketika Gu Qinglian melihat penampilan Long Xiaoxi yang sedih, dia segera melunak. Saudari Qinglian adalah yang terbaik. Long Xiaoxi mengulurkan mangkuk dan sumpit di depan Gu Qinglian, sangat senang. Jadi, dia juga pergi ke meja makan dengan semangkuk sup tulang besar yang panas. Dia meletakkan mangkuk itu di atas meja dan naik ke bangku dengan susah payah. Kamu makan juga, jadi kamu tidak takut sedikit gemuk. Qin Xiaomeng sedang makan dengan serius. Menemukan bahwa Long Xiaoxi juga datang, dia melirik Long Xiaoxi dan tidak bisa menahan godaan. Faktanya, dia adalah sesuatu dalam mangkuk seorang gadis kecil yang serakah. Kamu sudah sedikit gemuk, kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Long Xiaoxi berkata dengan benar, Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dan dia pingsan karena marah lagi. Dia gemuk, apa yang salah dengan saya menjadi gemuk? Apakah saya makan nasi Anda? Sepertinya dia benar-benar memakan nasinya. Namun, jadi apa? Gelombang ki dan darah melonjak di hatinya, dan sepasang cakar bergerak ke arah Long Xiaoxi. Hari ini, dia harus memberitahu loli perut hitam ini mengapa bunganya begitu merah. Bab 300. Pada saat inilah Gu Qinglian dan Long Zaitian keluar dari dapur. Keduanya memegang sepiring sayuran di satu tangan. Karena ini akan dikemas dan dibawa ke rumah sakit. Li Ping selalu makan makanan rumah sakit di rumah sakit. Meskipun makanan rumah sakit itu sehat, tapi tidak selezat makanan di rumah. Ayah, Sister Qinglian, dia ingin memukulku dan mencekikku. Qin Xiaomeng tercengang ketika melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian datang. Sebelum dia bisa bergerak, Long Xiaoxi adalah orang jahat yang mengeluh lebih dulu. Qin Xiaomeng tertegun, dan adegan itu sangat memalukan untuk sementara waktu. Aku, bercanda, hehehe. Qin Xiaomeng sedikit malu. Siapa yang bercanda denganmu? Egois sekali. Kamu hanya ingin memukulku, dan kamu ingin mencekikku. Long Xiaoxi duduk. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia merasakan gelombang ki dan darah di dadanya. Dia sebenarnya dikatakan oleh seorang anak kecil untuk menjadi egois. Dijebak oleh seorang anak kecil, dan ditolak oleh seorang anak kecil. Dia merasa sangat sulit. Yah, aku kenyang, dan tekanan darahku sedikit tinggi. Aku akan pulang dan minum obat tekanan darah. Qin Xiaomeng sangat marah, berdiri, dan berkata, pergilah, jika kamu merasa terlalu lelah, minum obat untuk melancarkan pencernaan. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Oke, Sister Qinglian, aku baik-baik saja, sungguh. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia keluar dengan perut besar dan pergi ke rumahnya. Begitu dia berjalan keluar dari ruangan, dia merasa seperti ingin menabrak dinding. Dia kalah, dari seorang gadis kecil. Dia meraih pohon dan membenturkan kepalanya ke atas. Saudari Xiaomeng, jika kamu menghancurkan pohonku, kamu akan kehilangan uang. Pohon keluarga kami mahal. Pada saat ini, suara Long Xiaoxi datang dari belakang. Qin Xiaomeng hampir pingsan ketika dia mendengar kata-kata itu. Pergilah, itu mengerikan, pohonmu terlalu mahal, aku tidak pantas mati di bawah pohon ini. Qin Xiaomeng buru-buru pergi. Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata, sepertinya Sister Xiaomeng sangat marah. Setelah Long Xiaoxi kembali, Gu Qinglian sedikit terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa Qin Xiaomeng tidak benar-benar ingin mencekik Long Xiaoxi, keduanya adalah musuh. Dia ingin memukulku, dan dia ingin mencekikku. Long Xiaoxi sangat tidak yakin. Setelah berbicara, dia naik ke meja lagi dan melanjutkan makan.
Di atasnya ada hidangan yang baru saja disiapkan dan akan dikemas. Long Xiaoxi sudah mulai mencicipi satu persatu. Oke, jangan dimakan ya. Kapan kamu bisa mendengarkannya? Hati-hati sakit mah. Long Zaitian berkata kepada Long Xiaoxi sambil berkemas. Makan sedikit lagi. Aku hanya makan sedikit. Setelah hari yang panjang, aku akan lapar. Long Xiaoxi masih menempuh jalannya sendiri, dan melihat ini, Long Zaitian juga sangat terdiam. Apa yang bisa dia lakukan dengan putri pecinta makanan, dia juga sangat tidak berdaya. Pada saat ini, masih ada beberapa paman dan bibi yang melakukan latihan pagi di luar. Ketika mereka melihat Qin Xiaomeng datang dengan perut besar dan terhuyung-huyung, mereka semua menatap dengan khawatir. Terutama ketika mereka melihat Qin Xiaomeng. Ketika hampir jatuh, hati paman dan bibi tua hampir jatuh. Anak ini, apa yang kamu lakukan di pagi hari? Saat ini dingin, jadi hati-hati dengan janin di perutmu. Seorang bibi akhirnya tidak bisa tidak mengatakan bahwa anak muda saat ini semakin ceroboh. Itu benar, melihat bagaimana kamu tidak bisa berjalan dengan mudah. Apakah kamu ingin paman dan bibi membantumu? Seorang paman yang antusias mau tidak mau berkata. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia hampir pingsan lagi. Dia sangat sakit, dan pacarku masih baik-baik saja. Aku masih anak-anak, oke. Qin Xiaomeng merasa sedih, seperti apa mata paman dan bibi ini. Dia hanya kewalahan. Bagaimana perasaan mereka bahwa dia hamil? Mendengar kata-kata ini, Qin Xiaomeng tersandung dan hampir jatuh. Oh, Chen Tou tua, mari kita lihat Tiao Mao, mari bantu anak ini. Bibi yang antusias akhirnya tidak tahan lagi, dan simpatinya yang baik membuatnya menderita. Oke, nak, ayo, aku akan membantumu. Kamu sudah hamil selama beberapa bulan, setidaknya 5 atau 6 bulan. Keluargamu dapat yakin bahwa kamu keluar. Paman bernama Lao Chen Tou datang, mengulurkan tangannya untuk mendukung Qin Xiaomeng, dan bibi di samping juga muncul. Paman dan bibi, yah, aku belum menikah. Qin Xiaomeng berkata dengan sedikit malu, ya Tuhan, selama 5 atau 6 bulan, aku hanya perlu makan, oke. Qin Xiaomeng mengeluh di dalam hatinya. Yo, kamu menjadi ibu tunggal. Gadis kecil itu masih sangat muda, membesarkan anak sendirian akan sulit di masa depan. Terlalu sulit bagi seorang wanita untuk memiliki anak. Dengan kondisimu, cari saja orang yang jujur. Tidak apa-apa untuk menikah, dan hidup tidak akan terlalu sulit di masa depan. Ketika bibinya mendengar kata-kata ini, dia langsung bersimpati dengan Qin Xiaomeng. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia merasa matanya akan berputar. Sungguh ibu tunggal yang saleh, betapa orang yang jujur dan saleh. Bibi, bisa bicara sedikit lagi. Qin Xiaomeng memfitnah di dalam hatinya. Nah, Om dan Bibi, maksud saya bahkan belum punya pacar, jadi saya tidak bisa menikah. Jika saya tidak menikah, tidak mungkin hamil. Bahkan, saya hanya berjuang. Qin Xiaomeng meluruskan kemarahan di hatinya, dan kemudian tersandung dan berkata. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidup terlalu sulit. Anak ini berbohong kepada paman dan bibinya. Jangan khawatir, paman itu dari masa lalu. Kalian anak muda berpikiran terbuka. Kita semua mengerti bahwa ada lebih banyak ibu tunggal sekarang, jadi kalian tidak perlu menyembunyikannya. Lagi pula, perutmu sangat besar. Bagaimana mungkin menahannya? Setidaknya 5 atau 6 bulan, kamu tidak bisa menipu paman yang kamu bohongi. Paman yang antusias tidak baik hati. Betul, anakmu sudah sangat tua dan pemalu. Senangnya hamil. Sekarang banyak ibu tunggal, jangan takut, kita semua mengerti. Bibinya juga terlihat sangat pengertian, Qin Xiaomeng merasa dia menjadi gila, dia sepertinya tidak menjelaskan. Nah, Om dan Bibi, rumah saya di sini, hanya di depan, Anda dapat melanjutkan untuk berolahraga pagi, terima kasih. Qin Xiaomeng menunjuk ke depan, sedikit terdiam, dia merasa bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan mati karena pembuluh darah pecah. Yah, aku akan mengirimmu ke sini. Kamu harus hati-hati. Sekarang dingin, jangan pindahkan mantelmu. Ketika Bibi mendengar kata-kata itu, dia melepaskan Qin Xiaomeng. Setelah melepaskan Qin Xiaomeng, dia berteriak dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Merasa bahwa dunia ini penuh cinta, menyaksikan Qin Xiaomeng pergi. Di mata paman dan bibi penuh diri muda. Siapa yang tidak tertarik dengan pemuda nakal? Chen Tou tua, sepertinya rumah itu milik siapa? Milik siapa? Aku lupa. Bibi menunjuk ke rumah di depan dan bertanya. Rumah ini berada di lokasi terbaik, dia tidak ingat siapa itu.